Salam Bapak Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat pujian di tempat ini. Tapi sebelumnya, mari bersama siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita di tempat ini untuk bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Hadirat yang Maha Kudus, hadirat di mana kita bisa berdiam hanya antara Dia, Yesus, dan kita umat-Nya. Yes. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, terima kasih Bapak. Bersuka cita Yesus, Kaulah yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Thank you Jesus. Bersama-sama kedua-dua tangan Tuhan, bertepuk tangan bersama, nyatakan pujian ini. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah
ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa iman kami Tuhan, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Thank you Jesus, Lord God. Thank you Jesus, Lord God. Ini yang kami nyatakan Tuhan, atas setiap ucapan syukur dalam kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Yes, Kau yang tetap setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kau yang selalu kami pegang dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama Tuhan naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. We will save you, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Dan bersuka-cita punya anak seperti ini Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Yesus, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh, naikkan puji pujian di tempat ini Tuhan. Kita akan bawa Dia Allah yang baik, Allah yang setia. Kita akan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. We worship you, Lord, we praise Your name. We worship you, Lord. Jesus, thank you, Lord God. Segala lama-lama yang sekiranya. Oh, we praise Your name, we praise Your name, God. We praise Your name. Jesus, we worship You, God. Terima kasih Bapa. Bersukacita sebab kami punya Allah seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Yes. Terima kasih Kau yang setia Tuhan. Yes. Mari bersama naikkan pujian, naikkan hormat syukur di tempat ini umat Tuhan. Biar Tuhan saja yang beracara, memenuhi setiap hati-hati, memenuhi setiap tangan-tangan yang terangkat. Bapa, bersih kebaikan dalam kehidupan kami. We know that You are everything. We know that we need You, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berlimpah-limpah
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Bersama nyatakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama kedua-dua tangan Tuhan, sembah Dia di tempat ini, sembah Dia di tempat ini bersama nyatakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya percaya Tuhan kuasa bekerja nyata atas setiap umatmu di tempat ini. Bertepuk tangan bersama-sama Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama di tempat ini, sorakan haleluya. Oh Jesus God, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan berkat terbaik buat setiap kami umatmu di tempat ini Tuhan. Ya, sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling baik buat Tuhan kita Yesus Kristus Raja namanya. Ya, serahkan haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan. Hey, yang bersuka cita sebab yang berjalan seperti Engkau. Bersama dengan segenap iman nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama bertepuk tangan Tuhan. Haleluya, serahkan haleluya. Dengan segenap Tuhan menyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama bertepuk tangan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama bertepuk tangan umat Tuhan saja nyatakan, aku dilimpahi, amin, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya, anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama dengan Tuhan di tempat ini, yang percaya bersama sosakan haleluya. Thank you Jesus. Serahkan haleluya di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Semua kau sediakan bagiku, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Bersama dengan segenap iman umat Tuhan. Haleluya. Dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersuka cita. Bersama-sama dengan suka cita katakan haleluya. Amin. Dengan satu hati kami umat-Mu bersama nyatakan, mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Curahkan berkat buat seisi keluarga umat Tuhan di tempat ini. Amin. Semua Kau sediakan Tuhan. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Katakan bersama-sama, lihat Yesus nyatakan. Amin. Penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersuka cita. Aku bersuka. Aku bersuka. Aku bersuka cita. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Haleluya, serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Jesus.
Favor. Thank you for all your goodness, God. You are everything. We need you more than anything in this world. Ya, perlu Engkau Tuhan lebih dari segala dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. You always give me your favor, your grace, your amazing love. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Thank you God. Terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling berat buat Tuhan kita. Nyatakan Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, amin, amin. Yes Lord, amin. Sepanjang umur hidupku Tuhan. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Yesus. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan yang kami miliki selama-lamanya Tuhan. Thank you Jesus. Menyembahmu, kami menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
Bersama-sama sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Silakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan, Bapak kami berterima kasih Tuhan. Kau yang setia dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersama-sama bersuka cita. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Kita bersatu dalam doa Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur sepanjang bulan ini Kau menyertai dan memberkati hidup kami. Amen. Tuhan, kami akan menutup bulan ini dengan ucapan syukur. Kami percaya bulan ini adalah bulan Engkau memberkati kami di dalam segala hal. Amen. Tuhan memberkati kami. Engkau memberkati kesehatan kami. Tuhan, Kau yang memberkati rumah tangga keluarga kami. Tuhan, Kau yang memberkati pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit. Amen. Sementara firman dibagikan, diberitakan, lepaskan yang terikat. Amen. Ampuni yang berdosa. Amen. Kuatkan yang lemah. Amen. Hiburkan yang berduka. Amen. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman pada pagi hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, Amen. Amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Gereja Tuhan, pagi hari ini tema khotbah surga terbuka. Surga terbuka, bagaimana Tuhan mencurahkan berkat kepada seseorang dan seseorang itu akan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Ulangan pasal 28 ayat 12. Haleluya, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gereja Tuhan, destiny Anda adalah hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Ulangan 28, haleluya, ayat yang ke-12. Ulangan 8 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah yakni langit. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya dari langit yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Amin. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Gereja Tuhan, destiny Anda dan saya adalah agar segala pekerjaan saudara Amin. diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara, agar segala pekerjaanmu, Amin. agar segala yang dikerjakan tanganmu, Amin. saudaraku, Yes. Tuhan buat berhasil dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Di segala musim, di segala situasi, Anda harus percaya bahwa segala pekerjaan saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, gereja Tuhan, bagaimana engkau dan saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa itu? Hari ini kita belajar secara khusus, perlunya Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Anda harus mengenal Tuhan itu sebagai Bapa. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-6, ketika Yesus bertanya ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, seperti apa kami harus berdoa? Bagaimana caranya kami harus berdoa? Saudaraku, Yesus mengajarkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Gereja Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya mengenal Tuhan itu sebagai Bapa. Matius pasal yang ke-6. Haleluya, amin. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya mengawali doa mereka dengan perkataan yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Amin. Jadi bagaimana Yesus datang ke dunia, saudaraku, memberikan pengajaran yang luar biasa agar engkau dan saya bisa mengenal bahwa Tuhan itu adalah Bapa dalam hidupmu. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, ketika manusia, pria dan wanita, saudaraku pertama di bumi ini, saudaraku dihadapkan atau dibawa kepada Bapa di sorga, maka saudaraku, Bapa itu berkata, aku memberkatimu berlimpah-limpah. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin.
Allah memberkati mereka. Perhatikan ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, beranak cuculah dan bertambah banyak. penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Gereja Tuhan, bahwa sejak awal bahwa Bapa ingin Anda dan saya hidup dalam kepenuhan berkat Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1, 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, lihatlah gereja Tuhan, betapa besarnya kasih yang dicurahkan Bapa kepada kita. sehingga kita disebut anak-anak Allah. Engkau dan saya, saudaraku, disebut sebagai anak-anak Bapa yang di sorga itu. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan memang Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. sebab dunia tidak mengenal Dia. Maka sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, Anda dan saya bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi saudaraku, lebih daripada itu, kita harus mengenal bahwa Tuhan itu adalah Bapa dalam hidupmu. Amin. Maka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yohanes pasal 14, haleluya, ayat yang ke-6. Saya berdoa pagi hari ini engkau dan saya, Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus memberikan pewahyuan bahwa Tuhan itu adalah Bapa dalam hidupmu. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gereja Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 menjelaskan Yesus adalah jalan Amin. dan Bapa adalah tujuan. Artinya, mengenal Allah secara pribadi sebagai Bapa, itulah tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini agar engkau dan saya boleh mengenal Tuhan itu adalah Bapamu. Amin. Maka kedatangan Yesus Kedatangan Yesus membawa kita membawa kita kepada pengenalan kepada pengenalan bahwa Tuhan itu bahwa Tuhan itu adalah Bapa. adalah Bapa. Dia bukan sesuatu yang jauh di sana, tapi Dia adalah Allah, saudaraku, yang bersama dengan kita. Amin. Allah yang berjalan dengan kita, dan Allah yang adalah Bapa buat saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Lanjutkan terus, haleluya. Kata Filipus kepadanya, Filipus yang bersama-sama dengan Yesus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Gereja Tuhan, Anda lihat, Filipus bersama-sama dengan Yesus, tetapi kepada Filipus belum dibukakan, belum disingkapkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara yang mengikuti ibadah ini, Anda dan saya, pagi hari yang luar biasa ini, Anda dan saya disingkapkan, dibukakan bahwa Tuhan itu, Dia adalah Bapa dalam hidupmu. Amin. Dia adalah Bapa yang utama. Dia adalah Bapa, saudaraku, haleluya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Gereja Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita mengenal Tuhan itu adalah Bapa dalam hidup. Amin. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, sebagai seorang Bapa, tidak ada Bapa di bumi ini yang mau anaknya miskin, yang mau anaknya gagal, Amin. yang mau anaknya sakit. Maka kalau Anda mendengarkan pengajaran bahwa sakit penyakit itu adalah berkat, tolak itu di dalam nama Yesus. Amin. Tidak mungkin, saudaraku, sakit penyakit adalah berkat. Yes. Yohanes pasal Yesaya pasal 53 menjelaskan, Ia mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk, saudaraku, haleluya, bebaskan kita dari sakit penyakit. Apa artinya itu? Artinya Bapa di sorga tidak menghendaki siapapun sakit. Amin. Bapa di sorga menghendaki agar semua anak-anaknya
semuanya berjalan di dalam kesehatan ilahi. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Oleh karena itu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, Bapa itu, saudaraku, menghajar, mendisiplinkan Anda dan saya, agar engkau dan saya bertumbuh dalam Tuhan, agar engkau dan saya dewasa dalam Tuhan, agar engkau dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. dan Tuhan itu menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lanjutkan terus, haleluya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah, Bapa yang di surga itu, memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. gereja Tuhan, Tuhan mau kau dan saya mengenal hal ini, mengerti akan hal ini. Amin. Maka kemarin Bapak Ibu waktu saya khotbah di Seattle, salah satu khotbah penekanan saya adalah agar engkau dan saya belajar kepada Yesus. Bagaimana Yesus dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, tolong ditampilkan, tolong dibacakan, bahwa ketika Yesus ditindas, dipukul, dianiaya, dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian, seperti induk domba, saudaraku, haleluya, yang bulunya digunting, dia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Amin. Ia tidak membuka mulutnya. Alkitab mengatakan gereja Tuhan, Yesus tidak membuka mulutnya. Bahkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Mengapa? Karena Yesus walaupun setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus dia mati, dia taat sampai mati. Gereja Tuhan, di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu penghalang mengapa banyak orang tidak bisa diberkati oleh Tuhan adalah tidak bisa diproses, tidak siap diproses. Baru diproses sedikit, Bapak Ibu, mulutnya udah terbuka, udah langsung ngomel, udah langsung saudaraku bersungut-sungut, udah langsung kecewa. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah pagi hari ini, surga terbuka. Surga terbuka untuk memberkati Anda dan saya. Biarlah gereja Tuhan yang sakit disembuhkan hari ini, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Amin. Tetapi poin yang pertama, kenali pagi hari yang luar biasa ini, bahwa Allah itu adalah Bapa yang utama. Allah itu adalah Bapa yang, saudaraku, haleluya, yang utama dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu sebagai jalan agar engkau dan saya bisa mengenal Allah itu adalah Bapa dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, dalam Ibrani pasal 11, haleluya, ayat yang ke-8, saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, Amin. menjadi milik pusakanya. Amin. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Gereja Tuhan, bagaimana Abraham? Dia pergi ke tempat yang ia sendiri tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan gereja Tuhan, mengapa Abraham percaya? Saya percaya gereja Tuhan karena di mata Abraham bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Tidak mungkin Bapa itu menyesatkan. Tidak mungkin Bapa itu, saudaraku, mencelakakan. Tidak mungkin. Tidak ada Bapa di bumi ini, saudaraku, menyuruh sesuatu untuk anaknya supaya anaknya binasa, supaya anaknya tersesat. Tidak ada. Maka sadari pagi hari yang luar biasa ini bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Bapa yang sangat baik. Amin. Bapa yang terlalu baik dalam hidupmu. Amin. Nah, masalahnya gereja Tuhan sering sekali kita yang mengambil keputusan yang salah lalu kita menyalahkan Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Jalannya sempurna. Jalannya luar biasa. Amin. Bagian Anda dan saya, mari kenali Dia bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik.
Bapa yang terlalu baik dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yes. Itulah sebabnya gereja Tuhan, ketika istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu itu dan matilah. Ayub berkata, bagaimana mungkin kita hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan, tapi kalau kita diproses kita tidak mengucap syukur. Saudaraku, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 42, perhatikan ayat yang ke-12, Tuhan memberkati hidup Ayub yang kemudian yang selanjutnya lebih daripada yang sebelumnya. Saya percaya jalan hidupmu akan seperti cahaya fajar. Amen. Kian lama kian bercahaya. Jalan hidup saudara akan seperti cahaya fajar. Yes, amen. Kian lama bisnismu Amen. semakin kian bercahaya. Amen. Pelayanan saudara kian lama kian bercahaya. Amen. Masa depan saudara, karir saudara, pekerjaan saudara kian lama kian bercahaya. Amin. Amin. Ketika engkau dan saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, Amin. tapi selalu memuji Tuhan. Di setiap waktu Anda memuji Tuhan Amen. dengan dahsyat dan luar biasa. Ayat 42 ayat 12. Ayub 42 ayat yang ke-12. Amin. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya Tuhan. lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba Tuhan memberikan kepada Ayub 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 pasang lembu. dan 1.000 ekor keledai betina. Gereja Tuhan 14.000. Amin. Ada orang yang mau mati, tapi ketika Tuhan sembuhkan, semudah itu, secepat itu Bapak Ibu, orang itu tiba-tiba menjadi kaya, mendapatkan 14.000 ekor. Kalau Ayub saja yang segala hartanya habis, bahkan tubuhnya, saudaraku gereja Tuhan, semuanya sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ketika dia mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dia itu adalah Bapa dalam hidupnya, maka ketika istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Gereja Tuhan, Ayub tidak ikut-ikutan. Malah Ayub memuji Tuhan. Ketika dia sedang diproses, sedang dibentuk oleh Tuhan, dia tetap memuji Tuhan dengan luar biasa. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, poin yang pertama, kenali pagi hari ini bahwa Allah itu adalah Bapa dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, bahwa Tuhan itu sudah mentransfer sebagian otoritas dan kekuatan kepada Bapa-Bapa di bumi ini. Supaya ketika Bapa-Bapa di bumi ini, saudaraku, mengucapkan berkat, melepaskan berkat, maka berkat itu akan turun kepada setiap orang yang menerimanya. Amin. Kejadian pasal 27 ayat yang ke-25. Kejadian pasal 27, haleluya, ayat yang ke-25. Kejadian 27 ayat yang ke-25, lalu berkatalah Ishak, Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku. dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku memakannya, Agar aku memberkati engkau. agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Jadi Yakub mendekatkan makanan itu kepada ayahnya Ishak. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Lalu Ishak makan, lalu Ishak juga minum anggur yang dibawa oleh anaknya Yakub. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, Berkatalah Ishak kepada anaknya Yakub, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Bagaimana Yakub mendekat dan mencium bapaknya? Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, Ishak berkata kepada Yakub, haleluya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. bau anakku Amin. seperti bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah yang gemuk di bumi. dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Allah akan memberikan kau gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang mengutuk Israel, Yakub, akan terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Gereja Tuhan. Yang menarik, yang luar biasa adalah berkat nggak datang tiba-tiba. Katakan, berkat tidak datang tiba-tiba. Berkat tidak datang tiba-tiba. Gereja Tuhan, bagaimana Yakub harus menyenangkan hati bapaknya dulu. Dia membawa makanan, dia membawa minuman anggur yang terbaik, dan saudaraku, dan mencium ayahnya. Baru berkat itu dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin.
Perhatikan saudaraku dalam Kejadian pasal 27, haleluya, ayat yang ke-29. Haleluya. Kejadian 27 ayat yang ke-29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Gereja Tuhan. Sampai hari ini saudaraku, Israel dihormati. Amin. Israel disegani di seluruh dunia. Amin. Artinya Bapak Ibu bahwa apa yang keluar dari mulut Ishak itu dilakukan oleh Tuhan. Amin. Maka poin yang kedua, sadari hari ini bahwa Tuhan sudah mentransfer, memberikan otoritas kepada bapak-bapak di bumi ini, supaya ketika mereka mengucapkan berkat kepada anak-anak mereka, maka berkat itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Maka Kejadian pasal 27 ayat yang ke-31. Kejadian 27 ayat yang ke-31, ia juga menyediakan makanan yang enak, Esau juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. lalu membawa makanan yang enak itu kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Esau berkata kepada Ishak, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." bagaimana Esau tahu tidak ada berkat sebelum dia menyenangkan bapaknya? Amin. Bangunlah Bapa, makanlah makanan ini dan berkatilah saya. Ayat yang ke-32. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, Ishak berkata kepada anaknya Esau, "Siapakah engkau ini?" siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, A- Esau." Akulah Esau, anakmu yang sulung. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Terkejutlah Ishak dengan sangat dan dia berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? siapakah dia yang memburu binatang itu dan membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan aku telah memberkati dia." dan dia akan tetap orang yang diberkati." Garis bawahi, dia akan tetap orang yang diberkati. Amin. Yakob, Israel akan tetap orang yang diberkati. Amin. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Bahkan saudara lihat saudaraku, ayat-ayat selanjutnya. Haleluya, perhatikan Kejadian pasal yang ke-27. Haleluya, ayat yang selanjutnya. Bagaimana Ishak meraung, bagaimana Esau meraung dan berkata, "Bapa, hanya itukah berkatmu? Berkatilah aku Bapa, hanya itukah berkatmu?" Haleluya, amin. Kejadian 27 ayat yang ke-34. Amin. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, Amin. meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, Meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya adikmu Yakob telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? bukankah tepat namanya Yakub?" Karena dia telah 2 kali menipu aku." Gereja Tuhan, sebenarnya ini saudaraku adalah rahasia dalam kehidupan. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, lahir dari rahim yang sama, ada yang sangat diberkati, ada yang kurang diberkati. Mengapa Yakub sangat diberkati Tuhan? Karena Yakub mengerti saudaraku rahasia yang luar biasa ini. Amin. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Itulah sebabnya dalam Kejadian 27 ayat 37 dan 38. Kejadian 27 ayat yang ke-37, lalu Ishak menjawab Esau katanya, Ishak menjawab Esau katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, "Aku telah mengangkat Yakub adikmu menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan segala saudaranya akan telah kuberikan menjadi hambanya. dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Dan telah kubekali Yakub dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Maka kepadamu apalagi yang kuperbuat, hai anakku? Kata Esau kepada ayahnya, Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa?" Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Saudaraku, dia tidak mau ketinggalan Bapak Ibu. Esau berkata, "Berkatilah aku ini ya Bapa." Dan Lanjutkan dengan terus. suara keras menangislah Esau. Bapak Ibu gereja Tuhan, dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras dia meminta, "Bapa, berkatilah aku." Amin. Haleluya. Dan Anda tahu gereja Tuhan, walaupun begitu Esau tetap diberkati. Amin. Katakan amin. Haleluya. Terbukti apa? Waktu dia datang, saudaraku, mendatangi Esau, mendatangi adiknya Yakub, dia nggak datang sendiri. Iya. Dia datang dengan 400 pengawal. Amin. Gereja Tuhan, kalau ada orang punya pengawal 400, itu bukan orang kecil, itu orang yang luar biasa. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang saudaraku, haleluya, seperti itu pun masih dapat berkat. Amin. Apalagi engkau dan saya, yang saudaraku mendapatkan kepenuhan berkat di dalam Yesus. Saya percaya hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya Efesus pasal 6 ayat 1-3. Hormati ayah dan ibumu, akan baik keadaanmu.
akan panjang umurmu, akan sehat engkau. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Bukan hanya perintah, tapi Alkitab mencatat perintah yang sangat penting. Amin. Kenapa? Karena waktu Anda menghormati orang tua saudara, maka berkat itu akan datang dari sorga kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, yang terakhir menghormati Bapak rohani. Saudaraku, dalam Ibrani, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 17. Bagaimana Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu boleh punya banyak pengajar, tapi Bapakmu hanya satu. Amin. 1 Korintus pasal 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang menjadi bapamu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Gereja Tuhan. Paulus menegaskan tidak ragu tidak bimbang, akulah bapamu. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat yang ke-17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih. Aku telah mengirimkan anakku yang kekasih Timotius kepadamu. Dan yang setia di dalam Tuhan. Anakku yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Yang menarik, yang luar biasa, Timotius masih muda. Amin. Tapi kepada orang muda ini dipercaya jadi gembala di kota Efesus. Mengapa masih muda sudah dipercaya jadi gembala? Jawabannya sederhana, setia dapat dipercaya. Amin. Saya percaya gereja Tuhan, kalau Anda dan saya yang mendengarkan khotbah ini, engkau dan saya menjadi jemaat atau umat Tuhan yang dapat dipercaya. Umat Tuhan yang setia, saya percaya. Amin. Tuhan akan memberkatimu secara luar biasa dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ulangi lagi ayat 15-nya, 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Gereja Tuhan ini penetapan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ini adalah apa? Penetapan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang memang dipilih Tuhan untuk apa? Untuk menjadi bapamu secara rohani. Amin. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Maka dalam ibadah ini, gereja Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dan saya menjadi umat yang setia. Yes. Setia digembalakan. Saudaraku, saya ingat, saya waktu ada di Kuala Lumpur, ada satu jemaat ada di sana. Lalu saya tanya, Bu, ibadah di mana di sini? Dia bilang, Pak Pendeta, saya kaget Bapak Ibu, saya jarang mendengar seperti ini. Pak Pendeta, saya kan sudah ibadah di Pak Petrus. Jadi dia berkata, Pak Pendeta, semenjak saya kenal Pak Petrus, saya ikuti terus doa fajar, misbah malam, saya tidak pernah ketinggalan. Amin. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya mengalami berkatnya luar biasa. Haleluya. Saya datang ke Malaysia ini supaya saya bisa menabung. Nyatanya Pak Pendeta bukan menabung, malah utang. Saya sakit dan utang di mana-mana. Tapi ketika saya dibimbing oleh Pak Petrus, saya didoakan oleh Pak Petrus, puji Tuhan Pak Pendeta, saya yang pendarahan tidak wajar disembuhkan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, utang saya lunas. Hari ini Pak Pendeta, semua saya sudah bisa bantu keponakan saya, saudara-saudara saya. Dan doakan Pak Pendeta, saya bisa kembali ke kampung halaman saya. Gereja Tuhan, tidak mudah orang saudaraku digembalakan. Butuh kerendahan hati. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya ayat terakhir dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 9 sampai 12. Elisa mendapatkan pengurapan yang double porsi, 2 kali lebih besar daripada apa yang Elia terima, hanya oleh karena saudaraku menyadari kebenaran ini. 2 Raja-Raja 9 ayat yang kedua, 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. dia berkata kepada anak rohaninya, mintalah sebelum aku diambil daripadamu. Jawab Elisa,
Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. biarlah aku mendapatkan pengurapan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. yang kau minta itu anakku terlalu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, Jika engkau melihat aku dapat terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jika tidak, tidak akan terjadi. Lanjutkan terus. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Gereja Tuhan, tiba-tiba ada kereta berapi dan kuda berapi yang menjemput Elia dari sorga. Lanjutkan terus. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Lalu naiklah Elia ke surga dengan angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah dia. Ketika Elisa melihat peristiwa pemandangan yang luar biasa itu, Elisa berteriak dan berkata, Bapakku, 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 kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. kereta Israel dan orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya. Gereja Tuhan, pertanyaan saya, siapakah orang satu-satunya yang setia mendampingi Elia sampai Elia naik ke surga? Hanya satu, Amin. hanya Elisa. Amin. Saudaraku, Elia itu adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia menurunkan api dari langit. Dia melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Tapi dengarkan ini, yang mendampingi Elia sampai Elia naik ke surga itu hanya satu orang. Saudaraku, kesetiaan sangat penting. Kesetiaan sangat perlu. Amin. Hari-hari ini saudaraku susah mencari orang yang setia. Tapi kalau Anda setia, saya percaya Yes, amin. engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan hari ini berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Biarlah umat menjadi umat yang setia dimanapun mereka berada. Haleluya. Setia dibimbing, setia diajar, setia digembalakan. Saya percaya mereka akan mengalami kepenuhan berkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Roti di tangan berpersekutuan berdana tubuh Kristus. Makan itu dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Ucapkan syukur Bapak Ibu, haleluya. Ucapkan syukur. Saya percaya Bapak Ibu, Anda dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Cawan ini persekutuan dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Ucapkan syukur. Angkat tangan saudara. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, hubungan kurang baik dengan orang tuamu, dengan mertuamu, berdoalah, minta Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hubungan suami istri kurang baik, berdoa dalam nama Yesus, dipulihkan Tuhan. Supaya anak-anak saudaraku tidak memberontak kepada orang tuanya, tapi supaya anak-anak menghormati orang tuanya, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Karena itu adalah kunci untuk menerima berkat Tuhan secara luar biasa. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, Tuhan berkati umatmu berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan yang sakit, Amin. lepaskan yang terikat, Amin. limpahkan yang berkekurangan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, beberapa pengumuman. Yang pertama, ada wisata rohani tanggal 3 sampai tanggal 15. Segera mendaftar, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Gereja Tuhan dukung dalam doa. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita sudah mendapatkan tempat ibadah yang luar biasa di Grand Mansion Menteng Hotel, dan kita sudah perpanjang selama 1 tahun. Mari Bapak Ibu, bagi yang mau menabur, ada nomor rekening pembangunan gereja. Dan bagi saudara yang ada di luar kota, saudara boleh menabur melalui BRI. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita sudah mendapatkan tempat yang luar biasa di Grand Mansion Menteng Hotel, dan kita sudah perpanjang sampai Juli tahun 2024. Silakan Bapak Ibu ambil bagian untuk boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna dari ini sampai maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita, yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Engkau